Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Sholawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu Nabi yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ataupun akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat yang akan disyafaati oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, pada video kali ini seperti biasa pembahasan seputar akhir zaman. Dan tidak lepas dari pembahasan yang mana sedang viral dan memang terus berkembang, yaitu tentang munculnya Sang Kinasih Satrupiningit, kemudian munculnya atau hadirnya Imam Mahdi Isa Al-Masih, dan keluarnya Dajjal, Yajuj Majuj dan lain sebagainya, seperti itu ya saudaraku. Yang perlu dipahami saudaraku, bumi semakin tua. Maka dari itu tentu saja kalau bumi semakin tua, ya maka hari akhir atau hari kiamat itu tentu saja semakin dekat ya saudaraku ya. Nah, dan detik-detik zaman sudah akhir atau sebut saja hari kiamat, yaitu tentu saja banyaknya kerusakan. Rusaknya moral, rusaknya budi pekerti, rusaknya keyakinan, dan lain sebagainya. Maka dari itu persiapkanlah di setiap harinya untuk menjadi orang baik dan selalu takwa kepada Allah, dan selalu ingat kepada Allah yang menciptakan kita semuanya, yang memberi rezeki kepada kita semua, yang memberi obat ketika kita sakit, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa kepada Tuhannya, karena lupa dengan Tuhannya itu termasuk perbuatan yang sangat-sangat tidak atau perbuatan iblis itu ya saudaraku ya. Jadi harus berhati-hati saudara. Jaga iman kita, jaga hati kita, jaga akhlak kita, jaga ilmu kita, dan gunakanlah ilmunya dengan sebaik mungkin ya, seperti itu saudaraku. Dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling inti juga, yang mana hal ini sepele tapi ternyata sulit untuk dilakukan, yaitu hifdzul lisan. Ya. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan itu sangat sulit saudaraku. Ya. Kadang-kadang ingat ya bahwa ini omongan seperti ini tidak baik, tapi kadang-kadang masih terpleset juga. Nah itu makanya di setiap hari itu selalu harus harus selalu ingat bahwa saya harus jaga lisan, seperti itu. Nah saya ngomong seperti ini tuh untuk menasehati hati saya sendiri, sekaligus mengajak saudara-saudara untuk selalu mengingat Allah dan mengingat bahwa kita harus menjaga yang namanya lisan. Ya. Makanya ada pepatah yang menyampaikan seperti ini saudaraku. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ada pada lisan, menjaga lisan, seperti itu. Nah, maka dari itu saudaraku,
ucapan demi ucapan harus kita kontrol. Ya. Kalau di zaman sekarang, ucapan itu sudah diganti atau diwakili oleh jari-jari tangan kita. Ya, karena zaman modern, ya, ngomong kepada orang atau teman-teman kita dimanapun berada, komen ataupun apa dengan ketikan, itu mewakili daripada lisan kita, saudaraku. Jadi ketika ada orang yang mendengarkan ucapan kita yang ucapannya itu tidak baik sehingga menyakiti hati orang lain atau hati teman kita atau saudara-saudara kita, ya, begitu pula karena zaman modern, kalaupun tidak diucapkan dengan lisan tapi diketik, dan ketika dibaca oleh teman kita ternyata menyakiti hatinya, nah itu harus berhati-hati, saudaraku. Jangan sampai kita nantinya mengikuti bisikan-bisikan atau mengikuti perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatannya setan, gitu loh. Ya, kita jangan sampai terkena bisikan atau terkena rayuannya si setan sehingga sukanya berkomentar yang jelek-jelek, ngomong yang jelek-jelek. Nah, itu na'udzubillahi min dzalik. Ini bumi sudah tua, saudaraku, ya. Bumi sudah tua, ya. Dan di zaman sekarang ini kan, ya, saya tidak mengatakan setan sih ya, tapi orang-orang yang sifatnya seperti sifat setan itu sudah banyak sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya saya selalu menyampaikan seperti ini itu sebetulnya ya untuk menggugah saya sendiri, ya, pribadi saya sendiri, dan juga mengajak orang lain seperti itu agar terus berhati-hati, ya. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, kita semuanya itu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal, ya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya imannya tetap dijaga oleh Allah sehingga tidak terjambret oleh setan laknatullah, seperti itu. Jadi sekali lagi, yang paling penting di dalam kita hidup itu saling menjaga, saling menghormati, dan jangan lupa lisan itu, karena memang sulit. Saya sendiri kadang-kadang mudah terpleset, saudaraku. Makanya saya juga sering menyampaikan itu agar nantinya saya jadi teringat. Saya kan suka ngomong kayak gini, masa saya mau ngomong yang jelek? Kan saya selalu mengingatkan orang untuk menjaga lisan. Masa saya kalah dengan lisannya sendiri? Nah, gitu. Intinya gitu, saudaraku, ya. Bukan lagi sombong kayak sok suci, itu tidak. Ya, orang seperti saya ini ya orang yang masih belepotan, bukan orang suci. Ya, mudah-mudahan sih saya termasuk orang suci, mudah-mudahan. Menurut Allah mudah-mudahan, ya, seperti itu, ya. Bukan lagi mengaku suci, tapi mudah-mudahan terhitung sebagai orang yang suci, sebagai orang yang masuk ke golongan orang baik. Allahumma amin. Dan juga termasuk kalian loh. Termasuk kalian mudah-mudahan termasuk orang yang masuk golongan orang baik. Ya, orang yang diridhoi Allah, orang yang diselamatkan dari fitnah-fitnah dajjal. Allahumma amin. Nah, cukup sampai di sini dulu. Untuk video kali ini hanyalah sebatas mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan kalian paham apa maksud saya, seperti itu, ya. Intinya bukan lagi sok suci, bukan lagi gembeleng atau adigang, adigung, adiguno, itu bukan, ya. Tapi dengan cara membuat video seperti ini, tentu saja nanti saya akan teringat. Wah, saya kan biasa ngomong katanya harus menjaga lisan. Oh iya ya, saya kok malah kepleset ini lisannya. Waduh, kayak gitu loh. Oke, seperti itu, biasa ngecaprak. Ini bukan kajian, hanya ngecaprak saja.
Ya, pokoknya ngecaprak, 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 dan ngecaprak, tapi harapannya ngecapraknya ada yang bisa diambil hikmahnya. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.